Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Julian Manadi Putra, dengan NIM D600, 210, 146, dan Vivi Riani dengan NIM D600, 210, 148, dan Keisha Alia Binatin dengan NIM D600, 210, 151. Di sini kelompok satu akan mempresentasikan tugas mengenai game teori, pengertian game teori, dan membahas tentang contoh soal dan eh, penyelesaiannya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu game teori. Eh, Game teori sendiri adalah suatu studi mengenai model matematika yang menggambarkan adanya interaksi antara kedua pemain yang merupakan individu yang rasional, di mana terdapat interdependensi antara strategi pemain. Setiap strategi akan memberikan konsekuensi yang berbeda bagi pemain itu sendiri maupun pemain yang lainnya. Strategi yang optimal yang dipilih didasarkan pada ekspektasi permainan atas apa pemain lain lakukan. Pada prakteknya, game teori ini banyak digunakan sebagai metode pengambilan keputusan pada ilmu ekonomi, ilmu politik, dan psikologi. Untuk selanjutnya, eh, elemen game teori. Dalam game teori terdapat beberapa elemen yang harus ada, yaitu pemain, peraturan, strategi, dan payoff. Untuk pemain merupakan pihak-pihak atau dapat merupakan individu atau organisasi yang bertindak dalam pengambilan keputusan dalam suatu game. Setiap pemain mempunyai kemampuan untuk memilih sekumpulan aksi yang dilakukannya. Kedua, peraturan. Dalam satu game harus terdapat peraturan yang menjelaskan pemain mana yang harus bermain, kapan pemain harus bermain, dan apa yang diketahui oleh pemain tersebut ketika bermain, dan aksi apa yang pemain lakukan. Ketiga, strategi. Strategi merupakan aksi yang dapat dilakukan oleh pemain. Strategi optimal merupakan strategi yang memaksimalkan ekspektasi payoff pemain. Untuk yang terakhir, payoff. Payoff sendiri merupakan setiap strategi yang diambil pemain akan memberikan konsekuensi berupa payoff yang akan diperoleh pemain. Payoff digambarkan dengan utilitas yang diperoleh pemain untuk masing-masing strategi yang diambil. Dapat berupa nilai, jumlah uang tertentu, prestise, emosi, maupun resiko. Untuk selanjutnya, mengapa game teori itu penting? Sejak tahun 1950-an, game teori telah menjadi perbincangan para ilmuwan dan dianggap sebagai alat penting dalam berbagai industri. Kedua, sebut saja ekonomi, politik, sejarah, hingga bisnis. Penerapannya yang luas menjadikan game teori seringkali disebut sebagai alat serbaguna dan penting untuk dipahami. Ketiga, hal tersebut tidak lepas karena game teori merupakan alat yang berfokus untuk mempelajari respon dari pemain apabila dihadapkan dalam suatu kondisi. Yang terakhir, berbagai kondisi tersebut yang kemudian menjadikan dasaran dari game teori dapat terus dikembangkan mengikuti kebutuhan setiap industri, ilmu, maupun situasi. Untuk selanjutnya, tipe-tipe game teori. Yang pertama ada kooperatif versus non-kooperatif game, yaitu sebuah permainan disebut sebagai kooperatif game apabila para pemain berkoalisi untuk menciptakan hasil terbaik secara kolektif. Sebaliknya, non-kooperatif game terjadi
apabila para pemain gagal atau tidak berniat membentuk koalisi dan hanya berfokus demi keuntungan individu. Yang kedua ada zero sum versus non-zero sum game. Jika tipe sebelumnya berfokus pada interaksi antar pemain, kedua tipe ini akan berfokus pada jenis game itu sendiri. Pada zero sum game, permainan akan selalu menghasilkan kemenangan dan kekalahan yang setara di antara setiap pemain. Dalam kata lain, kemenangan berjumlah sekian adalah kekalahan berjumlah sekian dari pemain lainnya. Perjumlahan kemenangan dan kekalahan antar pemain pada zero sum game akan selalu menghasilkan angka 0. Di sisi lain, non-zero sum game menciptakan hasil yang berbeda, yaitu total hasil akhir dari permainan tidak bernilai 0. Contoh dari non-zero sum game adalah business partnership di mana kerugian bagi satu pihak adalah kerugian pihak yang lainnya dan sebaliknya. Sedangkan stock trading adalah zero sum game di mana total pembelian dan penjualan stok akan selalu berjumlah sama. Selanjutnya ada metode maximin dan minimax, yang mana maksimin untuk keuntungan, di mana pemain akan memilih strategi yang memaksimumkan keuntungan dari kemungkinan dari payoff yang minimum. Sedangkan minimax sendiri itu untuk kerugian, di mana pemain berusaha meminimumkan kerugian dari kerugian yang diperkirakan maksimum. Selanjutnya ke pembahasan soal. Di sini diketahui misalkan X3, kemudian pada subjek yang pertama ada 5X2 min X3 lebih dari sama dengan 0. Subjek kedua ada min 2 X1 plus 4X2 min X3 lebih dari sama dengan 0. Subjek ketiga ada 2X1 min 3X2 min X3 lebih dari sama dengan 0. Dan subjek yang terakhir ada X1 plus X2 sama dengan 1. Dengan ketentuan nilai X1 itu lebih dari sama dengan 0 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ditanya nilai maksimum atau nilai yang optimal itu seberapa sih? Lanjut kita ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada restriction, di mana X3-nya tadi sudah diketahui, yaitu yang pada subjek ke-1 ada 1, subjek kedua ada 1, subjek ketiga 1, dan keempatnya itu 0. Untuk subjek X1, X2, dan X3-nya tinggal mengikuti subjek yang telah diketahui sebelumnya, yaitu pada X1 subjek 1 itu X1-nya 0 dan X2-nya 5, sedangkan X3-nya itu min 1. Kemudian untuk subjek kedua X1-nya min 2, X2-nya 4, dan X3-nya min 1. Pada subjek ketiga diketahui X1-nya 2, X2-nya min 3, dan X3-nya min 1. Untuk subjek terakhir atau keempat diketahui X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya 1. Kemudian kita ke variabel. Nah, pada variabel ini kita memisalkan bahwa variabelnya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini tidak tertulis angka, sehingga dapat dituliskan kosong saja atau bisa dituliskan 0. Kemudian kita ke LE ini. Untuk mencari LE pada subjek pertama atau ke-1, bisa menggunakan rumus X3 yang telah diketahui ini dikalikan dengan X3 pada variabel. Kemudian ditambahkan dengan X1 pada restriction
dikalikan dengan X1 pada variabel. Selanjutnya ditambahkan dengan X1 pada X2 pada restriction pada subjek 1 dikali dengan variabel pada X2. Dan ditambahkan dengan subjek X3 pada subjek pertama dikalikan dengan variabel X ketiga, sehingga menghasilkan nilai 0. Untuk LE pada subjek ketiga, kedua, ketiga, dan keempat menggunakan rumus yang sama. Kemudian di sini didapatkan objektif fungsinya, nilai maksimalnya itu masih 0, sehingga kita dapat menghitungnya lagi dengan menggunakan solver. Yang pertama, tadi di sini sudah diketahui untuk X1, X2, dan X3-nya. Kemudian kita ke variabel, sehingga variabelnya pada X3-nya itu didapatkan 5368, terus pada X1-nya itu 0,63, X2-nya itu 0,363, dan X3-nya ada 5368. Untuk LE-nya sendiri, caranya sama seperti tadi, yaitu X3 ada subjek restriction pertama dikalikan dengan variabel X3 yang di sini, terus ditambahkan dengan restriction subjek pertama X1 dikali dengan variabel X1, kemudian ditambahkan dengan restriction variabel pertama X2 dikali dengan variabel X2, selanjutnya ditambahkan lagi dengan restriction subjek ke-1 X3 dikalikan dengan variabel X3, sehingga nantinya LE subjek pertamanya dihasilkan nilai sebesar 1,63. Untuk subjek kedua dan 3 dan 4 caranya sama, kemudian didapatkan hasil objective function atau nilai maksimumnya sebesar 5368 7091. Sekian merupakan presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kendala dalam penyampaian presentasi tersebut, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.